Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Sorry banget, gue lagi agak jarang-jarang upload gitu kan, karena emang lagi banyak kesibukan. Tapi gue dan Andre berusaha semaksimal mungkin buat tetap bikin. Oke, so anyway, di video ini gue pengen bahas tentang treatment pada batu permata. Kenapa? Karena menurut gue di dunia yang sekarang, dunia batu permata yang begitu berkembang kayak sekarang, penting banget buat kita memahami jenis-jenis treatment yang ada dan bisa dilakukan pada batu-batu mulia tertentu. Oke, so stay tune, jangan kemana-mana. Kita akan langsung masuk ke tipe-tipe treatment tersebut. So, jenis treatment yang pertama yang gue yakin banyak orang nggak familiar dengan istilah ini, bleaching. Apa itu bleaching? Bleaching adalah proses membersihkan warna atau stain tertentu yang ada dalam batu. Misalnya nih yang paling umum bleaching itu dilakukan pada batu jadeite. Tahu dong tipe B jadeite, gue pernah buat video juga, lo boleh nonton. Tipe B jadeite adalah jadeite yang telah melalui proses bleaching, di mana jadeite direndam pada cairan asid untuk membersihkan warna-warna brown atau staining brown yang ada dalam jadeite tersebut, sehingga jadeite-nya akhirnya menjadi lebih bersih. Oke, itu namanya tipe B pada jadeite ya. Terus batu lain selain jadeite yang juga sering di bleaching adalah pearl. Ya, gue belum pernah bahas soal pearl, kebetulan GRI juga nggak menerima pearl, jadi gue belum bisa bahas banyak tentang batu ini secara khusus, mutiara gitu ya. Oke, treatment yang kedua. Ya, gue yakin kalau treatment ini sebagian besar dari kita udah at least udah pernah dengar. Coating. Ya kan? Apa itu coating? Coating adalah melapisi permukaan batu, biasanya bagian belakang. Dilapisi dengan apa? Bisa dengan painting, dengan cat, atau dengan lapisan tipis metal oxide sebutnya ya. Ini biasa dilakukan di topas gitu kan. Jadi kalau di painting, banyak diamond tuh di painting belakangnya. Kalau topas dilapisi oleh metal oxide tadi ya. Batu apa lagi selain topas dan diamond? Aura quartz. Disebutnya mystic quartz. Yaitu ketika lu kalau pernah lihat quartz warna-warni atau topas warna-warni, itu mystic quartz ya kan. Itu semuanya adalah hasil proses coating. Tanzanite ada yang di coating. Dan coating ini bisa memberikan efek warna apapun tergantung material yang digunakan. Kalau material metal oxide digunakan warna hijau, jadi hijau batunya. Ya kan? Warna merah jadi merah, makanya ada topas. Kadang gue sering dapat di lab topas warna hijau, warna merah, warna kuning, dan banyak dilapis coating. Oke? Ya, itu tadi nomor 2, treatment coating. Tadi udah bleaching, coating. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 adalah dyeing atau pewarnaan. Nah, ini treatment yang sangat amat umum ya kan, dicelup warna. Batu apa aja yang biasa dilakukan pewarnaan? Itu biasanya jenis-jenis chalcedony. Makanya lu sering lihat batu agate ya, itu di-dyed menjadi warna-warni banyak, oke? Tetapi treatment dyed ini bisa dilakukan pada hampir seluruh jenis batuan. Ruby bahkan ada yang di-dyed, safir ada yang di-dyed, jadeite ada yang di-dyed, turquoise aja ada yang di-dyed, oke? Howlite ada yang di-dyed, ya, emerald, ya nggak bisa sebut emerald, bahkan beryl disebutnya, ada yang di-dyed, ya kan? Coral tuh banyak yang di-dyed. Kalau ada pecinta batu red marjan, waspada juga karena coral bisa amat sangat mungkin di warna merahnya jadi hasil dyed. Oke, next, fracture filling. Nah, apa ini? Lu tahu dong, treatment oiling pada emerald. Ini namanya fracture filling. Oke, atau glass filled. Ini juga bagian dari treatment fracture filling. Tetapi beda-beda caranya. Beda-beda juga material yang digunakan untuk fracture filling. Fracture filling artinya apa? Mengisi lapisan yang crack atau fracture. Ini kan pola dari treatment seperti oiling di emerald maupun glass filled. Bedanya kalau oiling di emerald sekedar fracture filling doang menggunakan oil, selesai. Ya dong. Kalau glass filled itu lebih hanya dari sekedar fracture filling karena dia ada melibatkan proses pemanasan untuk mencairkan elemen gelas yang digunakan baru dimasukkan. Ya, tetapi itu nama konsepnya adalah fracture filling. Ini juga banyak dilakukan ya. Tadi gue udah sebut emerald, ruby, safir, cobalt dyed, itu juga sama kayak begini, oke? Semua jenis batu-batu yang treatment HC itu termasuk dari fracture filling ini. Gue nggak bahas fracture filling di diamond ya, karena kan gue lagi bicara batu permata. Kalau diamond, batu permata ya, kalau diamond tuh butuh segmen khusus, oke? Next, nomor berapa tadi? Udah 1, 2, 3, 4, 5 apa berapa pak? 5. Ini pokoknya nomor itulah ya. Ini yang paling ini nih, paling apa ya? Paling merubah market dunia batu permata, khususnya batu-batu ruby dan safir. Heat treatment.
Apa itu heat treatment? Heat treatment adalah proses pemanasan yang dilakukan untuk meningkatkan, bisa dibilang, untuk meningkatkan warna pada batu. Umumnya warna, tetapi heat ini sebenarnya banyak lagi fungsi lainnya, oke? Umumnya warna. Sekarang gini, lu pernah bayangin nggak apa yang terjadi pada dunia ruby dan safir apabila heat treatment tidak pernah ditemukan? 90% batu permata safir atau ruby yang lu lihat di market mungkin nggak akan pernah lu saksikan. Kenapa? Karena batu-batu itu pada awalnya adalah batu yang sangat amat tidak menarik, baik dari warna maupun dari clarity. Apa aja batu-batu yang di heat treatment? Nah, gua bukan cuma ruby dan safir, mas bro. Oke, ternyata ada banyak batu yang telah melalui proses heat treatment. Ada yang dapat dan harus diklasifikasikan, dan ada juga yang tidak dapat dideteksi, tetapi sudah diterima secara umum. Gua akan masuk ke sana, oke? Pertama, batu yang umum di heat treatment apa? Atau enggak? Ember. Ember yang gelap-gelap itu bisa dipanaskan untuk mengurangi warna gelapnya, oke? Nah, tetapi sebentar ya, gue kasih sedikit lagi penjelasan. Tipe-tipe heatnya beda-beda, oke? Heat treatment itu kan melibatkan banyak proses. Ada dengan menggunakan suhu tertentu, ya, bahkan menggunakan chemical tertentu untuk membantu proses heat treatment. Jadi heat treatment ini jangan dipukul rata, semuanya sama, oke? Beda-beda, oke? Gue lagi menjelaskan batu-batu apa aja yang dapat di heat, bukan bagaimana proses heat treatment itu, oke? Jangan sampai keliru ya. Next, ada batu ametis. Banyak ametis mengandung warna smoky atau grey dan brown ya. Nah, untuk menghilangkan warna grey dan brownnya ini, ametis bisa atau seringkali di heat jadi pure ungu. Oke, setelah ametis ada citrine. Buat yang belum tahu, citrine adalah salah satu varian quartz terlangka, bahkan lebih langka dari ametis. Ya, tetapi warna citrine dapat dicapai dengan membakar ametis. Ya, makanya banyak citrine yang beredar adalah citrine hasil heat treatment. Umumnya kalau kalian lihat citrine warna orange, warna greenish yellow atau lemon quartz, warna brownish orange, itu adalah hasil heat treatment dari ametis. Natural citrine pada umumnya ya warnanya itu light yellow atau golden champagne yellow, ya. Pokoknya mengandung dua warna ini. Citrine kalau dunia batu permata itu kan menurut gue batu yang kurang diapresiasi dengan baik. Kenapa? Karena banyak citrine facet grade yang sebenarnya hasil heat treated ametis sehingga harganya murah. Tapi kalau di dunia crystal healing, di dunia kristal, citrine yang asli itu mahal banget harganya. Karena memang langka. Gitu, itu menarik. Yaitu perbedaan antara dunia gemologi dan dunia kristal yang gue tangkap cukup menarik ya. Tadi itu ini ya, oke, citrine. Tetapi ametis dan citrine ini adalah dua batu yang meski sudah di heat treatment tidak dapat terdeteksi dan cukup lumrah diterima tanpa diketahui treatmentnya treatment apa. Oke. Setelah itu ada apa lagi? Ada aquamarine. Aquamarine juga banyak yang melalui proses heat treatment, tetapi suhunya rendah untuk menghilangkan warna hijau. Greenishnya hilang jadi pure biru. Itu aquamarine. Next, tentu ada ruby dan safir, ya nggak? Udah kita udah paham lah ya, treatment di ruby dan safir ini merubah peta. Tadi gue sebut di awal, merubah peta peta perdagangan batu permata khususnya pada kelas ruby dan safir ya. Banyak safir warna light blue jadi bisa blue bagus, bluenya good blue ya kan. Begitu juga ruby ya dan lain sebagainya. Next setelahnya ada batu tanzanite. Jadi tanzanite zoisite itu sebenarnya awalnya warnanya banyak yang brown, tetapi di heat sehingga jadi violetis purple atau violetis blue. Tetapi treatmentnya tidak dapat terdeteksi. Oke. Berikutnya ada namanya topaz. Topaz warna-warna yellowish orange atau yellowish brown itu banyak di heat sehingga jadi pink. Benar, itu banyak kejadian. Oke. Banyak dilakukan, bukan banyak kejadian. Next ada lagi turmalin, itu juga bisa melalui proses heat. Ada zircon, itu juga bisa. Oke. Lalu apalagi seingat yang gue ingat itu, tapi kayaknya masih banyak, oke, cuman nggak bisa gue sebutkan, tapi itu intinya, oke. Heat treatment. Next, setelah heat treatment ada yang namanya impregnation. Apa itu? Kalian pernah dengar nggak treatment polimer pada turquoise? Yaitu stabilized treatment. Gue ambil case contoh dulu bahwa turquoise kalau nggak diimpregnate, permukaannya sangat rapuh sehingga ketika digosok, ketika dipoles bisa hancur, bisa break apart. Itulah fungsi impregnate untuk menstabilisasi permukaannya sehingga jadi lebih mengkilat dan lebih tahan.
Oke, impregnated. Next, ada irradiation. Nah, gue udah pernah bahas soal irradiation di Blue Topaz. Lu bisa nonton videonya, yaitu treatment artificial radiasi ya disebutnya ya. Radiasi yang dilakukan secara sengaja untuk merubah warna batu tertentu yang paling umum dilakukan pada topaz. Ya, tapi bisa juga dilakukan pada chrysoberyl dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di topaz, radiasi di Blue Topaz itu dilakukan oleh institusi yang sudah memiliki license sehingga topaz yang beredar sudah tidak ada unsur radiasi. Tetapi batu-batu lain kalau melalui radiasi itu mesti hati-hati, apalagi kalau masih radioaktif. Kayak chrysoberyl itu mesti dites. Kalau gue di GRI, setiap ada chrysoberyl kita akan tes dengan menggunakan radiation detector. Kalau radiasi dia pasti akan ada bunyinya, ada tandanya. Nah, itu mesti hati-hati karena radioaktif dan tentunya berbahaya bagi tubuh kita. Oke? Tadi semua jenis-jenis treatment yang udah gue sebutkan. Oke? Kenapa ini penting? Agar knowledge kita tentang batu yang kita miliki berkembang atau baik knowledge-nya. Oke? Jangan sampai kita punya misalnya citrine warna oranye, kita bisa dengan bangga bilang, nih, citrine gue tuh nggak ada treatment. No, citrine tuh bisa jadi treatment tapi nggak terdeteksi. Jadi hal-hal seperti ini yang kita mesti mulai pahami gitu ya ke depan itu. Oke, gue rasa itu semua ya. Thank you so much buat kalian yang nonton sejauh ini. Berarti kalian tahu bahwa yang gue sampaikan ini bukan sekedar bacot semata ya. Tapi kalau ada kalian yang ngomong gue cuma bacot doang, pasti baru nonton videonya 2 menit. Ya kan, atau baru nonton video ini pertama kali jadi ngomong kayak gitu. Oke, bye bye, sampai ketemu video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan TikTok gue juga masih ada tapi gue lagi nggak aktif. Oke, sampai ketemu video berikutnya, bye bye.